Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Mari kita mulai. Pintu depan rumah Marni terbuka lebar. "Marni, keluar kau dari sarang menjijikan yang kau sebut kamar itu," teriak seorang perempuan penuh amarah. "Siapa itu?" gumam Marni keheranan. Ia baru saja tidur terlelap 2 jam yang lalu. Ia terbangun karena suara bantingan pintu keras di depan rumahnya. Saat Marni keluar dari kamar, ia sudah dikepung oleh sekelompok ibu-ibu. Usianya sekitar 30-40 tahunan. Marni bingung. Mereka tampak tidak ramah. Sorot mata mereka penuh amarah. Raut wajahnya pun terlihat sangar. "Maaf, ada apa ya? Malam-malam begini ribut-ribut." "Jangan sok polos kau. Jangan mentang-mentang kau cantik di kampung ini ya. Sejak kedatangan kamu, suami kita semua sering pulang subuh. Pulang dengan keadaan mabuk, uang pun suka habis nggak jelas. Ini semua gara-gara kamu kan? Dasar penari jalang." "Iya betul," sahut dari ibu-ibu yang lainnya. Serentak terdengar riuh. "Saya tidak tahu menahu tentang itu. Saya niat hanya kerja, Bu, cari nafkah buat anak saya di kampung," jawab Marni, bicara apa adanya. "Alah, alasan saja, biaya buat anak. Kau itu penggoda, wanita mesum." "Ya ampun, Bu, sumpah demi Tuhan, saya nggak ada niat ke sana. Saya hanya seorang penari saja buat menghibur." "Kami tidak percaya dengan sumpahmu. Kau pantas dapat pelajaran dari kami." Dengan bengisnya, salah satu tangan ibu itu meremas rambut panjang indah Marni. Tangannya menjambak dan mencengkramnya dengan kuat, tanpa perasaan. Diikuti dengan ibu-ibu yang lain ikut meringkus Marni. Bagian lutut Marni dipukul dengan sebilah balok kayu, sampai Marni tersungkur. Hantaman balok kayu itu melemahkan otot kakinya, sampai ia meringis kesakitan. Lalu ibu-ibu yang pertama kali membentaknya. Bisa dibilang dia adalah pemimpin kelompok provokator kegaduhan di rumah Marni. Ibu-ibu itu membawa sebuah gunting, lalu kemudian meremas rambut Marni dan menggunting rambut indah Marni dengan asal. Helaian rambut Marni pun berserakan di lantai. Rambut yang semula menjadi mahkota dan ia rawat dengan baik, kini harus merelakan terpotong di tangan ibu-ibu yang tengah marah kepadanya. Marni menumpahkan air matanya. Ia menangis pilu atas perlakuan ibu-ibu itu. Ia tidak paham letak kesalahan dirinya ada di mana. Tak sampai di situ, para ibu-ibu merasa kurang puas meluapkan emosi mereka. Mereka ingin membuat Marni lebih menderita lagi, memberikan pelajaran agar berhenti menjadi seorang penari jaipong yang selama ini menjadi ladang mencari nafkahnya. Namun ada sudut pandang yang berbeda dari para ibu-ibu itu. Jika profesi Marni dianggap kotor dan mesum, menuduh dirinya sebagai wanita penggoda tanpa adanya bukti yang kuat, mereka bengis main hakim sendiri. "Mana air panasnya?" pinta ibu itu ke salah satu rekannya yang lain. "Nih, biar aku puas lihat kamu menderita." Lalu si ibu itu menyiramkan air panas mendidih dari teko yang mereka bawa. Air panas itu dikucurkan ke kepala sampai wajah Marni, sampai ia menjerit kesakitan. Seketika wajah Marni merasakan perih, merasakan panas di seluruh kulit kepala dan wajahnya, sampai terlihat uap tipis dari kulitnya. Kedatangan mereka seperti sudah direncanakan dengan matang. Membawa gunting, balok kayu, dan air panas untuk melukai Marni. Pemikiran mereka sangat dangkal, main tuduh orang lain tanpa bukti yang jelas. "Nih,
Itu yang terakhir. Sadarlah wanita mesum. Ayo kita pulang. Biarkan dia menangis semalaman di rumahnya. Tanpa merasa berdosa, mereka pergi begitu saja, meninggalkan Marni yang meringkuk seperti udang rebus, menahan sakit teramat perih. Penampakan wajahnya sudah tidak terlihat cantik seperti dulu. Rambut panjang tebal yang indah, kini sebagian terlihat pendek, terpotong tidak rapi. Bahkan rambut itu bagian upun-upunnya paling parah. Nyaris saja botak dengan sayatan luka terbuka. Bagian wajahnya keseluruhannya memerah. Marni harus merasakan perih dan berdenyut menyakitkan. Akibat siraman air panas tadi, Marni terus menangis, meratapi siksaan dari amukan ibu-ibu tadi. Ia tidak rela. Mereka memperlakukannya seperti binatang. Marni adalah seorang penari jaipong kondang. Dulu di kampung Rawamonyet, ia sudah menjadi seorang penari jaipong kondang. Namun karena banyaknya saingan, membuat saweran yang ia terima menjadi sedikit. Ia perlu penghasilan lebih, sebab ia harus menghidupi anak laki-lakinya seorang diri. Setelah cerai dari Yanto, semua kebutuhan hidupnya ia tanggung sendiri. Tahun 1990, profesi menjadi penari jaipong sangat digandrungi kaum Hawa. Sejak kecil Marni memang suka menari. Orang tuanya pun sangat mendukung hobinya sebagai penari tradisional khas Jawa Barat. Di kampung Rawamonyet terkadang Marni suka keliling mengisi acara hajatan pernikahan. Kadang sampai keluar kampung pun ia pernah. Selain mengisi hajatan, Marni juga suka mangkal di warung-warung kopi yang menyediakan hiburan musik dan tarian. Marni hanya mangkal di warung kopi jika sedang tidak ada undangan mengisi acara hajatan. Biasanya warung-warung kopi mengadakan hiburan hanya hari-hari tertentu, seperti hari Kamis, Sabtu, dan Minggu saja. Pasca bercerai dari Yanto, Marni perlu biaya hidup untuk anaknya bersekolah. Anaknya pun baru menginjak kelas 6 SD. Di sisi lain, semakin banyaknya saingan dari penari lain, Marni semakin tersisih. Banyak penari yang lebih muda darinya dan tak kalah cantik darinya. Sebagai penari lama, Marni semakin dilupakan. Karena tekanan ekonomi demi menyambung hidup, Marni pergi berkelana keluar desa mencari kerja sebagai penari di tempat lain. Selama ia pergi, anaknya tinggal bersama orang tuanya. Rezeki dan ikhtiar Marni pun manjur. Ia mendapat pekerjaan di sebuah warung kopi di desa Batu Lego. Masih satu kabupaten di mana ia tinggal, cuma beda desa saja. Warung kopi itu malah lebih besar dibandingkan yang ada di kampung Rawamonyet. Sebuah keuntungan besar bagi Marni. Di warung kopi itu ternyata hanya memiliki 2 penari saja, termasuk dirinya sendiri. Kini Marni hidup seorang diri, tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana. Rumah itu berdinding dari anyaman bambu dan berlantai semen tanpa ada keramik. Rumah itu memiliki 1 kamar tidur dan 1 kamar mandi terpisah. Baru 1 bulan bekerja, warung kopi itu semakin hari semakin ramai dengan pengunjung. Semenjak ada Marni, kebanyakan yang datang 90% kaum laki-laki. Tanpa harus keliling mencari rumah yang sedang hajatan. Di desa Batu Lego cukup mangkal di 1 tempat saja, uang berdatangan dengan sendirinya dari hasil sawer. Ditambah bayaran dari pemilik warung, cukup tinggi. Kini penghasilan menari di warung kopi itu hasilnya sudah lebih dari cukup. Pesona pancaran dari wajah Marni menghipnotis para laki-laki. Mungkin karena tidak ada saingan lainnya, menjadikan dirinya penari paling cantik satu-satunya. Masalah muncul, Marni dituduh sebagai biang kerok penggoda suami orang. Para perempuan di desa Batu Lego menjadi geram dan merasa marah dengan adanya Marni. Bisa dibilang cemburu atau sirik dengan kecantikan Marni. Merasa jika semua laki-laki menyukainya dan tergila-gila padanya. Bahkan yang sudah berumah tangga pun tergila-gila dengan Marni. Ia rela menghabiskan uangnya dengan saweran tinggi. Itulah awal mula masalah terjadi.
Penganiayaan terhadap Marni hanya karena salah paham dan rasa cemburu. Sejatinya Marni hanya menjalankan profesi saja untuk menghibur. Keindahan dan kecantikannya hanya digunakan untuk menari, tidak untuk merebut laki-laki yang sudah dimiliki orang lain, apalagi yang sudah berumah tangga. Hargailah hati orang yang sudah menjadi milik kalian masing-masing. Itu kata-kata yang sering diucapkan kepada laki-laki nakal yang menggoda Marni ketika sedang menari dengannya. Setelah kejadian itu, Marni pergi meninggalkan desa Batu Lego. Marni tidak menyangka jika kedatangannya di desa itu akan menjadi mimpi buruk baginya. Sepanjang jalan perbatasan desa Batu Lego, Marni terus saja menangis. Kepalanya ditutupi dengan kerudung berwarna hitam, menyembunyikan wajah buruk rupanya agar tidak ada orang lain yang melihatnya. Entah kemana kaki membawanya. Ia merasa putus asa dengan keadaannya sekarang, sampai ingin mengakhiri hidup. Tapi di sisi lain, ia memiliki seorang anak laki-laki satu-satunya di kampung halamannya. Ia bingung harus bagaimana. Tiba-tiba langkah Marni terhenti. Di hadapannya ada seorang wanita parubaya, memakai baju kebaya berwarna hitam. Perempuan tua itu bertubuh gempal, punggungnya sedikit membungkuk, mulutnya merah sedang mengunyah sirip pinang. Ia berdiri sambil membawa payung berwarna hitam. Lalu perempuan itu mendekati Marni untuk berbagi tempat teduh di bawah naungan payung bersamanya. Marni heran siapa wanita baik itu, ingin berbagi payung dengannya. Aku tahu perasaanmu sekarang, hanya seorang wanita dengan kesedihannya yang berjalan saat hujan deras seperti ini, kata perempuan tua itu. Senyumannya mengembang menatap Marni, seolah-olah dia tahu apa yang sedang dirasakan Marni. Siapa kamu? Tanya Marni lirih. Saya Yati, ikutlah denganku. Kamu sedang terluka, biar aku obati luka-lukamu. Marni terus menatapi wanita yang bernama Yati di sampingnya. Dahi Marni mengernyit, padahal dalam benaknya Marni sudah berpikir negatif. Sangat mustahil jika ada orang yang ingin menolong wanita buruk rupa, menjijikkan seperti dirinya, akibat wajah cacatnya itu. Anda baik sekali, Bu. Saya pikir Ibu sama bencinya dengan mereka yang mengusirku, kata Marni lirih, seraya air matanya terus keluar. Ia tidak bisa berhenti menangis. Sebentar lagi gelap, tidak baik wanita cantik sepertimu masih berkeliaran di luar. Apalagi hujan-hujan seperti ini. Masuklah, ini gubuk sederhana milikku. Setiap sudut dan atap rumah itu, Marni perhatikan dengan seksama. Bahkan rumah itu tidak memiliki saluran listrik untuk penerangan. Yati hanya menggunakan lampu minyak dari lentera tua yang selama ini setia menemani Yati dalam kegelapan malam. Ibu tinggal sendirian di rumah ini? Tidak, saya tinggal bersama seekor kucing dan ayam-ayamku, jawab Yati sembari tertawa renyah. Namun Marni hanya menatapnya aneh saat Yati tertawa. Aku tidak memiliki siapa-siapa selain kedua hewan itu yang menemaniku. Marni terenyuh mendengar pengakuan dari Yati. Ada rasa menyesal telah berbicara lancang seperti itu. Takut jika pertanyaan itu akan membuat hatinya terluka atau tersinggung. Sekarang gantilah pakaian basahmu, di sini sangat dingin. Aku akan memperbaiki rambutmu esok pagi. Sekarang sudah malam, pamali jika memotong rambut malam-malam, sahut Yati sambil menatap Marni kasihan dengan keadaan menyedihkan seperti itu. Tidak seharusnya mereka melakukan ini semua kepadamu, nak. Rasa sesak di dada membuat Marni semakin meluapkan emosinya dengan cara menangis. Ia memeluk Yati dengan erat, membenamkan wajah buruknya di dada Yati. Ia tidak keberatan dengan pelukan Marni secara tiba-tiba. Ia mempersilahkan Marni meluapkan perasaan pedihnya di dekapan pelukan Yati. Aku malu dengan keadaanku sekarang.
Apa jadinya keluargaku melihatnya, apalagi anakku sendiri, takut dengan wajah buruk rupaku seperti ini. Tidak, jangan bicara seperti itu. Kecantikan sejati seseorang hanya ada di dalam hati. Aku akan memperbaiki semuanya. Kalaupun sembuh, luka-luka ini akan tetap membekas permanen, Bu. Seperti kulit pohon jambu yang mengelupas. Wajahku tidak akan jauh seperti batang pohon jambu itu yang ditinggalkan kulitnya sendiri. Hanya belang saja yang terlihat. Aku berjanji, percayalah. Jawab Yati meyakinkan Marni. Tak lama Marni sudah kembali dengan kebaya warna putih lusuh milik Yati dan secari kain batik sebagai penutup kaki. Ukuran baju kebaya milik Yati terlalu longgar di tubuh Marni. Penampilannya tak lain penampakannya seperti orang-orangan sawah. Untuk menakut-nakuti burung pipit di sawah membuat penampilannya sangat aneh. Tapi tidak masalah dengan Marni. Tahu baju-baju yang ia bawa semuanya sudah basah akibat air hujan yang merembas masuk ke dalam tasnya. Duduklah, aku akan mengobatimu. Kemudian Yati mengoleskan ramuan ke seluruh permukaan wajah Marni yang terluka. Sebagian luka ada yang sudah pecah mengeluarkan cairan yang mengendap dan sebagiannya lagi masih membuncit, penuh dengan cairan. Setiap tetelan ramuan itu membuat Marni meringis, merasakan perih luar biasa. Saat ramuan itu bersentuhan dengan luka lecetnya. Tahanlah, ini memang terasa perih, tapi hanya bersifat sementara waktu saja. Air matanya menggenang, kemudian perlahan menetes dan terserap di tumpukan ramuan yang menutupi wajahnya. Masih untung ada Yati menawarkan tempat tinggal dan ingin merawat luka-luka yang dideritanya. Padahal sejak tadi perasaannya sudah gusar, antara ingin mengakhiri hidupnya atau tetap bertahan hidup dalam keadaan wajah yang cacat. Hatinya remuk, tidak terima atas kejadian yang menimpanya kemarin malam di desa Batu Legok. Ada masanya kalian akan merasakan apa yang aku rasakan. Penderitaan yang lebih menyakitkan dariku. Kalian akan merasakan, hanya waktu yang akan membuktikannya. Pagi buta itu, Marni terbangun tiba-tiba. Mimpi buruk dan bayang-bayang kelompok ibu-ibu yang menyakitinya terbayang sampai terbawa mimpi. Air matanya kembali menggenang, teringat kembali hal mengerikan itu. Kejadian itu akan menjadi trauma mendalam, membekas dalam memorinya. Aku ikhlas mendapatkan luka dan rasa sakit dari orang-orang bengis itu. Dengan syarat aku benar-benar melakukan dosa apa yang mereka tuduhkan kepadaku. Tapi jika aku tidak melakukannya, lahir batin tidak terima. Kalau sudah begini, siapa yang bertanggung jawab? Aku cacat karena mereka. Bahkan aku tidak tahu dosa apa yang kulakukan kepada mereka, sampai mereka tega menghukumku seperti ini. Marni terus bergumam, terus menyesali apa yang terjadi. Merasa jika dirinya wanita paling malang, meringkuk dalam kegelapan. Apa tidurmu nyenyak, nak? Saya tidak tidur, Bu. Kejadian itu membuatku takut. Aku akan memperbaiki potongan rambut yang tidak beraturan itu. Tangannya membelai rambut Marni dengan lembut. Perlahan Yati mulai memotong rambut Marni dengan hati-hati. Yang gugur akan terlahir kembali. Anggap rambut yang terpotong ini bukti kamu membuang segala kesialan yang terjadi. Dan suatu saat rambut yang tumbuh kembali akan terlihat lebih indah dan sehat. Marni hanya tertunduk pasrah melihat rambutnya terpotong semakin banyak. Awal sulit, tapi kamu akan terbiasa dengan bentuk wajahmu nanti. Kini penampakan wajah Marni terlihat seperti seorang biksu. Dengan kepala pelontos, ia lebih terlihat seperti seorang laki-laki. Tapi mau bagaimana lagi, Yati harus memangkas semuanya. Akibat potongan yang asal, demi pertumbuhan rambut lebih indah dan teratur. Lepaskan bajumu. Bisakah saya mandi di tempat lebih tertutup, Bu? Tak akan ada yang melihat, siapapun itu dengan sengaja. Orang tidak akan sadar dengan tempat ini. Tanaman terlalu rapat.
nyaris menyelimuti pandangan orang-orang. Sedikit keraguan dalam dirinya, akhirnya Marni melepaskan baju dan kain jarik yang menutupi kaki. Kini Marni benar-benar telanjang bulat, sampai Marni menyilangkan kedua tangannya untuk menutupi dada. Ia merasa malu di hadapan Yati, meski mereka berdua sesama perempuan. Perlahan dengan hati-hati, Yati mulai mengguyur tubuh Marni. Airnya begitu sejuk menusuk kulit. Seketika Marni merasakan sensasi suhu dingin yang berhasil mengejutkan tubuhnya. Ramuan yang sudah mengering pun kemudian tersapu air, terkelupas, rontok dengan mudahnya. Tiba-tiba Marni melihat lalu tercengang. Luka basah menjijikkan seketika hilang tak berbekas. Kulitnya mulus, tak ada satupun luka tersisa. Sampai ia meraba kepala dan wajahnya. Ia merasa tidak percaya apa yang dia lihat barusan. Seperti sihir, kata yang terlintas begitu saja di otak Marni. Padahal dirinya sudah skeptis dengan luka-luka menjijikan itu akan membekas selamanya. Marni bertanya-tanya apa yang Yati berikan pada ramuan itu. Bisa menghilangkan luka seketika tanpa harus menunggu waktu lama. Tak lama kemudian Yati bersenandung merdu. Ia bernyanyi melantunkan bait-bait indah berbahasa Sunda. Lagu asing yang tak pernah Marni dengar sebelumnya. Suaranya begitu merdu membuat Marni mematung saat mendengarnya. Air yang tadinya merasa dingin kini menjadi seperti biasa-biasa saja di kulit Marni. Sebenarnya ibu ini siapa? Tanya Marni tiba-tiba. Yati tak menggubris pertanyaan Marni. Ia tetap terus bernyanyi seakan ingin menyelesaikan sampai bait terakhir. Marni pun tak bertanya untuk kedua kalinya. Ia membiarkan Marni menyelesaikan lagunya. Sampai guyuran terakhir, Yati berhenti bersenandung. Ceritanya panjang, nanti kamu akan tahu siapa aku sebenarnya. Di depan gubuk sederhananya, Marni melamun kosong. Pandangannya lurus ke depan, melihat ayam peliharaan Yati yang sedang asik mematuk tanah kering mencari serangga-serangga kecil. Apakah kamu mempercayai hal mistis dan ilmu sihir? Tanya Yati. Saya percaya tidak percaya akan hal itu. Karena menurutku sihir hanya omong kosong tentang hal tipu daya manusia untuk membodohi atas kebodohan mereka. Jika sihir adalah kebodohan, kamu tidak akan berpikir lukamu hilang karena sihir, bukan? Seketika Marni terkejut apa yang diucapkan Yati barusan. Seolah ia telah mengetahui isi pikiran Marni saat berada di kolam air mata tadi. Marni menyadari hal itu. Memang ia berpikir seperti itu. Setelah itu Marni tak bertanya lagi. Aku adalah seorang keturunan dukun di tempat paling jauh dari sini. Aku tidak terlahir dan dibesarkan di tanah ini. Aku hanya seorang perempuan yang terbuang dari tanah kelahiran. Kata Yati, wajahnya berpaling dari Marni, lalu matanya menusuk memandang lurus. Alis Marni bertaut, tak menyangka jika Yati adalah seorang dukun. Ibuku seorang dukun sakti pada masanya. Tak ada yang bisa menyaingi kekuatan yang berkembang dalam tubuhnya. Kami dihidupi dari hasil praktek dukun yang ibuku lakukan, terutama sihir yang dipelajarinya. Dari sihirlah bisa melakukan hal apapun, mulai dari pengobatan, penglaris untuk bisnis, pelet pengikat jodoh, sampai membunuh pun bisa dilakukan. Jadi, penyembuhan luka pada tubuhku adalah campur tangan dari sihir yang ibu lakukan. Iya, aku merapal sihir pada tanaman obat yang aku racik. Lalu bagaimana ibu bisa terbuang dari kampung halaman sendiri? Ibuku mengalami sakit keras sampai fisiknya lemah. Mungkin karena faktor usianya di ujung senja. Sampai ibuku meninggal. Tapi sebelum ibuku meninggal, dia melakukan sebuah ritual terakhirnya sebelum kematiannya tiba. Pesan ibuku terakhir, dia menginginkan sihir yang ada pada tubuhnya berpindah sepenuhnya kepadaku. Dengan alasan harus ada seseorang untuk meneruskan profesinya sebagai dukun.
terjadilah pertukaran sihir itu. Awal yang sulit untukku saat menerima hal itu semua, namun tidak semudah dibayangkan. Aku pikir setelah ritual itu, semua akan berjalan dengan mudah dan aku bisa mempergunakan sihir itu seperti ibu yang lakukan. Pada kenyataannya, saat sihir berpindah, energinya kembali dari nol. Aku harus belajar tentang mantra, ritual, dan menjalani syarat-syarat khusus yang harus dilakukan. Ibuku meninggalkan beberapa gulungan kertas yang berisi tentang mantra-mantra sihir. Bahkan catatan-catatan yang ibu tulis untuk dipelajari begitu banyak. Aku menuruti apa yang ibu lakukan. Tapi sebenarnya sosok bapak tidak setuju apa yang aku lakukan. Mengingat jejak ibuku, ia takut akan membahayakan tubuhku sendiri. Sampai aku menjelaskan kenapa aku ingin meneruskan apa yang ibu wasiatkan. Bapakku pada akhirnya menerima keputusanku. Aku mempelajari perdukunan itu saat aku memasuki remaja awal, sampai memasuki usiaku di awal 20 tahun. Aku menguasai sepenuhnya ilmu sihir, sampai suatu hari, satu kejadian yang tidak pernah aku duga. Aku diamuk massa. Entah dosa apa yang aku lakukan kepada mereka. Mereka merusak tempat tinggalku, rumah satu-satunya. Tak hanya itu, perlakuan kasar, pukulan, lemparan batu, menghujam tubuhku. Samar-samar aku mendengar seseorang meneriakiku sebagai dukun pembunuh. Padahal selama ini kekuatanku belum pernah digunakan untuk membunuh seseorang. Dari sanalah aku diusir dari desa bersama bapakku. Pergi membawa barang seadanya. Rumah pun sudah hancur terbakar. Ratusan kilo aku dan bapak berjalan tanpa arah tujuan. Kemana kaki kita melangkah? Sampai pada akhirnya aku menemukan tempat ini. Kebun kosong tanpa ada yang mengurusnya. Kita memulai hidup dari awal di sini sampai bapak meninggal. Aku yang menggali kuburan untuknya. Sadar tak ada siapa-siapa di daerah sini. Tak ada yang kita kenal satupun. Maaf, aku tidak bermaksud untuk membuka kenangan lama. Sungguh aku menyesal menanyakan itu. Matanya berkaca-kaca menatap Yati. Aku tidak keberatan kamu bertanya hal itu. Lagi pula, aku sudah mengikhlaskan apa yang sudah terjadi pada kehidupanku. Melepas yang selama ini menjerat pikiran. Melihatmu kemarin, aku kasihan. Karena aku pernah berada di posisi seperti itu. Rasa takut, sedih, kecewa, emosi menjadi satu. Jelas Yati, ada gejolak emosi di dada Yati muncul tiba-tiba. Kita sama-sama pernah hancur karena lidah manusia. Tak bertulang, namun tajam seperti pedang menjilat kulit. Lidah bisa saja menghilangkan nyawa manusia. Aku ingin mereka sama menderitanya dengan kita, membalas atas darah yang sudah menetes. Aku ingin menghukum mereka. Cetus Marni tiba-tiba. Yati menoleh, lalu menatap binar mata Marni yang sudah berlinang air mata. Jangan terlalu gegabah karena emosi mendorong untuk membalas dendam. Tunggu waktu dan bermainlah dengan cantik. Lalu apa yang harus aku lakukan, Bu? Aku akan membantumu untuk menuntaskan dendammu. Ucap Yati lalu tersenyum. Marni melakukan ritual, membaca mantra yang telah diajarkan oleh Yati, dan tak lupa meminum darah ayam cemani. Setelah mantra selesai diucapkan, Marni merasakan ada perubahan pada suhu rumah Yati. Ada sesuatu yang hidup dalam nadi-nadi Marni. Bukan aliran darah, tetapi seperti ada air yang mengalir. Dari ujung kaki sampai kepala, terasa dingin di setiap nadi terkecil di bawah kulit. Kamu akan baik-baik saja. Aku merasa aneh, ada yang salah dengan tubuhku sekarang. Tidak ada yang salah. Sekarang ada sesuatu yang bersemayam, bersatu dengan darahmu. Marni terdiam, tatapannya kosong, mengarah langit-langit gelap.
ada perasaan yang tidak bisa dijelaskan Marni setelahnya. Ritual pertama berhasil dilakukan Yati. Perjalanan Marni tak sampai di situ. Masih ada tahap yang harus dilakukan lagi untuk membentuk karakter baru, lebih utuh, dan Marni yang sesungguhnya. Waktu ke waktu, hari ke hari, bulan ke bulan, musim ke musim, Marni semakin berubah. Bukan dari fisik saja, ada kekuatan kuat mengalir di tubuhnya. Selama hidup bersama Yati, dirinya dilarang berinteraksi dengan orang-orang luar. 1 tahun penuh, Marni mempelajari ilmu sihir hasil dari semedinya. Dan syarat-syarat tak masuk akal telah Marni lakukan. Tak hanya itu, teori-teori yang diberikan Yati kepada Marni pun tak main-main. Marni benar-benar mempelajarinya dengan sangat baik. Masa belajar telah rampung, Marni dan Yati melakukan ritual terakhirnya. Ritual kali ini cukup lengkap dengan sesembahan, seperti bunga setaman yang ditebar di mata air. Dupa bakar ada di mana-mana, yang ditancapkan di atas tanah. Dan tak hanya itu, 3 potong ayam dan 1 ekor burung gagak yang sudah disembelih diletakkan di atas nampan yang sudah ditaburi kuncup bunga kantil segar. Sudah waktunya kamu sepenuhnya menjadi seorang dukun paling sakti. Gunakan kekuatan yang kamu miliki dengan bijak, ucap Yati menasehati Marni. Setelah itu Yati kemudian memandikan Marni dengan mata air sambil bersenandung. Ini akan terasa sakit, kamu harus tahan. Dengan hati-hati Yati memasukkan keris itu. Seketika Marni langsung meringis dan menjerit. Suaranya memecah keheningan malam. Rasa panas membakar kulit sampai darah menetes keluar dari luka yang terbuka. Wajah Marni ternodai, darahnya sendiri menetes sampai di ujung dagunya. Pusaka ini sebagai tanda, meski keris itu sudah ada di dalam kulit, seumur hidupmu akan baik-baik saja dan tidak akan mempengaruhi apapun. Apakah ini sudah selesai? Ya, ini sudah selesai. 1 tahun kemudian, desa Batu Lego terlihat berbeda di mata Marni. Banyak kemajuan pesat di sana, terutama pasar tradisional. Pusat orang-orang desa berkumpul, sebagian berdagang dan sebagian lagi berbelanja kebutuhan sehari-hari. Pagi itu untuk pertama kalinya, Marni menampakkan diri di desa Batu Lego. Saat berjalan di tengah kesibukan orang-orang di pasar, semua mata tertuju kepada Marni. Mungkin orang-orang beranggapan Marni adalah pendatang baru dari desa lain. Padahal dirinya sudah cukup lama menetap di desa Batu Lego. Penampilan Marni cukup mencolok mata orang-orang yang melihatnya. Ia memakai kebaya merah cabai dengan motif bunga-bunga. Terlihat modis saat rambut Marni ditutupi kain sutra berwarna putih. Terlihat cantik seperti seorang wanita bangsawan, anggun dan berpakaian sopan. Siapa yang tak terlena dengan kecantikannya sekarang? Terlihat begitu segar. Terutama di mata laki-laki nakal yang tersanjung melihatnya berjalan dengan anggun. Marni hanya berdiri dan menatap dari kejauhan warung kopi itu. Belum siap dan enggan masuk ke dalam sana. Warung kopi itu membuat Marni sedih dan benci semenjak kejadian itu terjadi. Tiba-tiba dari kejauhan, Marni melihat 2 sosok perempuan yang ia kenal. Tak lain perempuan yang ikut menggeroyok Marni waktu itu. Untuk tidak salah melihat, Marni memastikan pandangannya tidak salah. Sampai Marni memejingkan matanya. Tikus busuk, gumam Marni. Ia sudah yakin jika mereka adalah salah satu komplotan orang-orang yang menyerang Marni. Kakinya sempat ingin mengikuti kedua perempuan itu, namun Marni teringat perkataan Yati. Jangan terlalu gegabah dalam bertindak, harus bermain cantik dan tenang. Marni pun pergi mengurungkan niatnya. Ia memilih pergi untuk melihat rumah kontrakan yang pernah ditinggalinya dulu. Beberapa menit ia berjalan dari lokasi warung kopi. Betapa mirisnya saat melihat keadaan kontrakan itu. Tak ada perubahan pada bangunan yang sudah mulai tua. Hanya saja banyak coretan tulisan yang berisi sebuah hinaan.
Selain itu, sekitar pekarangan sudah ditumbuhi berbagai macam tanaman liar, terutama ilalang mendominasi pekarangan. Sebagian kaca rumah sudah pecah dan pintu rumah terbuka lebar. Marni berpikir, kenapa pemilik kontrakan ini tidak menjualnya langsung kepada orang lain? Bahkan ia berpikir semenjijikan itu rumah yang pernah ditinggali Marni. Seorang pendosa yang katanya penggoda suami orang lain. Tak tahan melihat keadaan rumah kontrakannya, Marni segera pergi meninggalkan rumah itu dengan langkah cepat. Tak lama saat Marni keluar rumah, nampak di ujung sebelah kiri terlihat perempuan yang Marni lihat di warung kopi tadi. Tengah melihat Marni, langkahnya terhenti sejenak sampai mereka saling menatap. Wanita itu menerka-nerka sosok Marni, bahkan saling bisik. Marni hanya menatap tanpa menyapa mereka, lalu pergi tanpa peduli. Perempuan itu sepertinya menyadari apa yang mereka lihat, jika itu Marni yang pernah mereka sakiti 1 tahun yang lalu. Tak lama seorang laki-laki keluar dari rumah, diikuti dengan perempuan tadi. Sepertinya itu adalah suaminya. Dengan sigap Marni langsung menundukkan tubuhnya di balik tanaman agar tidak terlihat. Jangan lama-lama ya Kang, cuma 3 hari saja pekerjaanku akan selesai. Sudah, aku berangkat dulu, keburu siang. Mendengar percakapan tadi, Marni merasa diuntungkan. Rumah itu akan sepi tanpa suami. Situasi yang pas untuk Marni beraksi. Malam ini aku akan memburu tikus kecil. Aku masih teringat wajah-wajah bengis itu. Sekarang giliranku membalasnya. Desa Batu Lego terasa lenggang. Tak ada aktivitas lagi setelah pukul 10 malam. Orang-orang desa memilih berdiam diri di dalam rumah selepas maghrib. Tak ada yang berani keluar selain ada sesuatu yang mendesak atau hal penting. Hanya warung kopi yang tidak pernah sepi dengan segala aktivitasnya di sana. Marni kembali ke rumah yang dia intai tadi pagi. Dengan keadaan tenang, Marni mengetuk pintu rumah perempuan itu. 1 kali ketukan, belum terlihat seseorang di dalam sana. Lalu Marni mengintip di balik tirai yang membuka sedikit. Dan pada ketukan ketiga, terlihat siluet hitam dan perlahan pintunya terbuka lebar. Keduanya saling terpaku dan saling menatap satu sama lain. "Boleh aku masuk?" tanya Marni. "Kamu perempuan itu?" Cetus perempuan di hadapan Marni terkejut melihat dirinya ada di hadapannya. "Mau apa kau kesini?" tanya perempuan itu. Nyali bengisnya hilang, tidak seperti saat menyerang Marni. "Jangan takut, aku hanya ingin berkunjung," ucap Marni lirih. "Ini sudah malam, esok hari saja kamu kesini lagi." Perempuan itu menolak. Tak lama perempuan itu, saat hendak menutup pintu, Marni dengan sigap menahan pintu rumahnya menggunakan tangannya. "Aku hanya ingin bicara," sergah Marni. Lalu perempuan itu terdiam sejenak, setelah itu mempersilahkan Marni masuk ke dalam rumahnya. "Duduklah di sana." "Kenapa? Kamu seperti ketakutan atas kedatanganku. Aku pikir kamu tidak akan kembali ke desa ini." "Tunggu, aku tidak mengenal namamu. Akan lebih sopan jika aku mengetahui namamu siapa." Lilis namaku," jawab perempuan yang bernama Lilis. "Yang lain?" "Maksudnya yang lain apanya?" "Nama orang-orang yang menyakitiku selain kamu," ucap Marni menegaskan dengan nada menekan. Aku sungguh minta maaf. Kejadian itu sudah lama sekali. Sungguh aku menyesali apa yang aku lakukan, Marni." "Mudah untuk berkata maaf. Menyesali pun tidak akan merubah apa yang terjadi setelahnya. Kalian memberiku kenangan gelap sampai diriku sendiri tersesat. Apa kamu ingat batu yang kamu lempar kepadaku? Sungguh aku seperti binatang buas yang tertangkap basah mencuri seekor ternak." Ucap Marni diakhiri dengan dengusan keras.
Sekali lagi aku minta maaf. Kita mulai dari awal. Aku lupakan kejadian itu. Percuma. Kata maaf tidak bisa menghilangkan memori kelam yang sudah melekat seperti getah pohon karet. Lilis. Perlahan perubahan emosi Marni hampir di puncak. Kebencian berbalik. Rasa marah terdalam menggerus hati Marni saat berhadapan langsung dengan Lilis. Tiba-tiba seluruh tubuh Lilis mendadak kaku. Kepalanya menengadah ke atas dan matanya terbelalak. Seperti ada seseorang yang menarik rambutnya dari belakang. Apa yang kamu lakukan kepadaku? Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya duduk di sini. Ada yang mencekikku. Tolong! Teriak Lilis meringis kesakitan. Itu tidak seberapa, Lilis. Bayangkan kamu berada di posisiku waktu itu. Sakit yang bertubi-tubi hampir membunuhku. Batinku pun menjadi korban. Ujar Marni yang semakin emosi dan gemas melihat Lilis. Ampun, maafkan aku. Ampun. Lilis menjerit semakin kencang. Dalam hitungan detik, Lilis terkulai lemas dan terjatuh di atas lantai. Lilis telah tewas. Saat terjatuh, Lilis memuntahkan 2 buah batu yang sudah berlumuran darah. Benjolan pada leher Lilis itu adalah batu yang tiba-tiba muncul begitu saja. Lilis terbujur kaku, mayatnya mengeras dengan mata terbelalak ke atas dan mulut yang terus-terusan mengeluarkan darah kental. Emak, ucap seorang anak laki-laki tiba-tiba muncul. Itu adalah anak Lilis. Anak itu bingung bercampur rasa takut saat melihat tubuh ibunya menjadi mayat kaku. Dengan sigap Marni berlari ke arah anak kecil itu. Kemudian Marni membekap dan memeluk tubuh anak kecil itu. Shh, jangan takut. Kamu akan segera lupa kejadian ini. Ucap Marni lirih. Seraya telapak tangannya mengusap wajah anak kecil itu. Dan setelah itu, tubuh anak kecil itu terkulai dan tak sadarkan diri. Dia dibiarkan terbaring di atas lantai berdekatan dengan mayat Lilis. Sebelum Marni meninggalkan rumah Lilis, ia menaburkan kuncup bunga kantil ke seluruh tubuh Lilis. Dengan aroma bunga ini bercampur darah, jiwamu akan disukai iblis. Selamat tinggal. Kata Marni lirih, lalu menyunggingkan senyuman rasa puasnya. Kematian Lilis menjadi buah bibir warga desa Batu Lego. Banyak asumsi yang berbeda-beda atas kematiannya, apalagi kondisi yang tak wajar. Berita kematian Lilis memunculkan rasa takut. Orang-orang desa merasa ada sesuatu yang mengancam muncul dan baru pertama kali ada kematian dengan jasad tidak biasa. Pagi itu suasana pasar desa Batu Lego sangat berbeda. Orang-orang nampak berkerumun, berkelompok. Tak lain mereka sedang membicarakan kematian Lilis yang mendadak. Marni menanggapi dengan santai. Ia bertingkah polos seakan tidak mengetahui apa-apa. Wajah tanpa dosa. Bu, sepertinya mereka sedang membicarakan sesuatu yang serius. Bisik Marni kepada salah satu pedagang. Iya Neng, katanya ada perempuan mati mengenaskan. Oh ya? Iya Neng, kita warga di sini jadi was-was. Almarhumah mati karena diteluh katanya. Curiga di sini ada dukun teluh Neng. Di pedesaan, gosip kecil pun sangat cepat menyebar. Dari mulut ke mulut. Merasa belum puas, Marni melanjutkan berkeliling desa, melihat keadaan sekitar. Tak menyangka kematian Lilis mempengaruhi orang-orang desa yang kemudian menimbulkan ketegangan dan ketakutan. Nyai Kantil, sebutan yang cocok untuk Marni. Ucap Yati lirih lalu tersenyum. Kenapa harus Kantil? Marni bertanya balik, merasa aneh dengan sebutan jenis bunga. Karena setiap ritual yang kamu lakukan tak lepas dari bunga itu. Jadi aku sematkan Kantil sebagai sebutan nama dukunmu. Marni lalu diam, tak memprotes lagi dengan sebutan baru dari Yati. Marni membenarkan diri,
memang bunga kantil itu selalu Marni pakai setiap kali melakukan ritual khusus. Aku rindu anakku, sudah lama aku tidak menjumpainya. Ucap Marni, tiba-tiba suasana hatinya berubah menjadi sedih. Kalau begitu, kunjungilah. Keadaanmu sekarang sudah membaik, bukan? Aku tidak akan menghalangimu untuk pergi. Ibu benar. Kalau begitu, nanti sore aku akan pergi ke kampung halamanku. Setelah 1 tahun lamanya, Marni tidak pulang. Bahkan tak memberi kabar sedikit pun kepada ibu dan anaknya di kampung. Marni harus cepat-cepat pergi ke kampung agar ibu dan anaknya tidak terlalu khawatir. Di depan sebuah gapura yang bertuliskan Kampung Sari, Desa Rawamonyet, Marni berhenti di sana. Terpaksa kusir delman harus menunggu di depan gapura itu, karena jalanan menuju kampung Marni tidak bisa dimasuki delman. Hanya jalanan setapak yang bisa dimasuki kendaraan roda 2 saja. Kang, tunggu di sini saja atau mau ikut dengan saya? Di sini saja, Neng. Kasihan kuda saya nanti, takut kabur. Ya sudah, Kang. Saya nggak lama-lama kok, kata Marni lalu pergi memasuki gapura. Langkahnya tergesa-gesa karena mengejar waktu agar tidak terlalu malam saat pulang nanti. Sesamanya di rumah, nampak beberapa tetangga menyambut kedatangan Marni. Banyak reaksi berbeda-beda setiap orangnya. Pikir Marni mungkin sudah terlalu lama ia menghilang tanpa ada kabar darinya. Sampai para tetangga heboh sendiri. Ibu, Angga, Marni pulang, teriak Marni di depan pintu. Marni, duh Gusti, kemana saja kamu, Dok? Ibu khawatir selama ini. Maaf, Marni baru pulang, Bu, dan tidak memberi kabar sama ibu. Matanya seketika berlinang air mata. Rasa haru dan bahagia bersatu. Angga di mana, Bu? Tanya Marni, matanya menjalar ke dalam rumah. Tak lama anak laki-laki yang tingginya hampir menyamai Marni muncul di balik pintu. Anak itu langsung berlari ke arah Marni lalu memeluknya. Tangis Marni pecah melihat anak satu-satunya tumbuh sehat. Emak kemana saja? Maaf, ibu terlalu sibuk mencari uang sayang, sampai emak lupa sama Angga di sini. Masuk, masuk. Pantesan ibu dari kemarin mimpiin kamu pulang. Nyatanya Gusti Allah ngabulin mimpi ibu. Satu keluarga akhirnya berkumpul dalam satu rumah. Tak ada hal membahagiakan lain selain bertemu dan masih bersama dengan orang-orang tercinta. Marni memanfaatkan kebersamaannya sebaik mungkin. Tak ada yang berubah sedikit pun kondisi rumah miliknya. Marni gak akan lama. Nanti kalau urusan Marni sudah selesai, Marni akan balik kampung. Ada hal yang tidak bisa ditinggalkan. Loh, kok buru-buru? Iya, Marni janji tidak akan lama kok. Ibu yang tenang. Kali ini Marni akan kabarin kalian. Marni pasti kirim surat. Emak jangan bohong ya. Angga gak mau lihat nenek sedih karena memikirkan emak. Emak janji sayang. Pada pukul 7 malam, Marni kembali ke desa Batu Lego. Perjalanan kali ini cukup lambat karena kusir harus menjaga keseimbangan kecepatan delman. Kang, nanti turunnya saya di perbatasan, tinggalkan saya di sana, Kang. Iya, Neng. Tak terasa delman yang dinaikinya sudah tiba di perbatasan antar desa. Di pinggir jalan itu, tepatnya di hadapan sebuah gapura besar. Mata Marni lalu melihat ke sekeliling jalanan dan rumah-rumah di perbatasan. Dia mengamatinya dengan tatapan benci. Aku akan membuat kalian semua mimpi buruk. Kalian akan sulit untuk tenang tidur. Waktunya kalian menderita, wahai para munafik. Dalam waktu semalam, warga desa Batu Lego terkena penyakit kulit. Semua orang mengalami gatal-gatal. Berawal dari ruam, kemudian muncul benjolan kecil berisi nanah. Rasa gatal yang muncul disertai rasa ketika disentuh membuat orang yang terkena cukup tersiksa. Pelayanan kesehatan masyarakat mendadak ramai dikunjungi orang-orang. Kunjungannya bertambah 2 kali lipat dari sebelumnya. Pagi ini 2 orang telah tewas di tangan Marni.
Marni semakin puas berkeliaran di desa Batu Lego, memburu orang-orang berdosa. Nasi telah menjadi bubur. Orang-orang itu telah ikut andil menyiksa Marni. Tak ada ampun lagi untuk orang-orang yang menyakitinya. Siapapun di sana, ia akan tetap mencari otak dari penyiksaan waktu itu. Sudah 3 korban atas perbuatan Marni. Mayat perempuan itu ditemukan oleh petani yang melintas. Mayat perempuan itu ditemukan dalam keadaan darah yang sudah mengering. Dan mayat laki-laki yang tenggelam dalam lumpur ditemukan sudah kaku, dengan keadaan kepalanya menghadap langit. Penemuan mayat di area sawah memunculkan rasa kengerian. Kejadiannya begitu beruntun, setiap harinya pasti ada korban jatuh. Warga desa menjadi resah, pembunuh berdarah dingin sedang berkeliaran. Mereka takut siapa yang akan menjadi korban selanjutnya. Ada perasaan puas dari Marni melihat kondisi desa menjadi kacau. Semua orang merasa terteror apa yang ia lakukan. Sisi gelap Marni semakin hari semakin intens. Jiwanya sudah dikuasai kuasa kegelapan. Malam itu pukul 9 malam. Marni memberanikan diri pergi ke warung kopi bekas tempat kerjanya dulu. Di sebuah meja kosong, kemudian Marni duduk sampai pelayan menawarinya makan dan minuman. Pesan A, teh Marni? Marni mulai tersenyum. Oman, apa kabarnya? Gusti, teh kemana saja? Tanya laki-laki bernama Oman. Marni hanya menjawab dengan tersenyum saat bertemu dengan rekan lamanya. Tunggu teh, kata Oman. Ia bergegas pergi. Tak lama Oman kembali bersama seorang pria bertubuh tambun, memakai kemeja ketat sampai terlihat lekukan tubuhnya yang kempal. Baunya khas bau seorang laki-laki tua dengan rambut klimisnya. Pak Dedi, ucap Marni lirih. Marni, sudah lama kita tak berjumpa. Jawab Pak Dedi menyambut hangat kedatangan Marni. Ambilkan minuman apa saja sama makanan buat Marni, serunya kepada Oman. Tidak usah repot-repot Pak, malu saya. Halah, kenapa harus malu sama saya? Kayak ke siapa saja. Oh iya, saya ikut prihatin apa yang terjadi waktu itu. Jujur saya sangat menyesali perbuatan orang-orang desa. Marni seketika terketuk perasaannya. Kalau memang Pak Dedi prihatin dan menyesali kejadian waktu itu, lantas kenapa dia tidak ikut membela Marni? Kemana dirinya? Pikir Marni saat Pak Dedi mengatakan kejadian kelam waktu itu. Semua sudah terjadi Pak, saya sudah ikhlas apa yang terjadi. Kamu mau bekerja lagi dengan saya? Tawar Pak Dedi. Tidak Pak, saya sudah pensiun dari penari. Lagian saya sudah tua, malu sama umur. Ah, kamu masih terlihat muda kok. Kamu masih cantik seperti dulu, malah makin cantik. Goda Pak Dedi diakhiri senyuman genitnya. Malam itu Marni ngobrol ngalor ngidul bersama Pak Dedi. Sampai suatu ketika Marni melihat seseorang misterius. Seseorang perempuan memakai daster bunga-bunga. Perempuan itu mendapati Marni sedang mengobrol. Karena Marni menyadari perempuan itu sedang mengawasi. Seketika itu juga perempuan itu pergi dengan langkah tergesa-gesa, seakan takut saat melihat Marni. Marni merasa curiga dengan perempuan itu. Ia langsung mengejarnya. Marni kemudian pamit meninggalkan Pak Dedi tanpa menyentuh sedikit pun gorengan dan kopi susunya. Tunggu, teriak Marni. Di bawah sinar lampu jalan, perempuan itu menghentikan langkahnya. Marni segera menghampirinya. Kenapa kamu berlari? Kenapa kau kembali lagi Marni? Sudah kuduga kau salah satu perempuan saat penyerangan itu. Kau yang memotong rambutku dan kau yang menyiramku dengan air panas. Ya, kau benar. Aku yang mengajak orang-orang untuk menyerangmu. Dan kau memang pantas mendapatkan hukuman dari kita semua. Mana buktinya? Jika kalian memang merasa benar. Kau tidak berkaca. Tubuhmu membuat laki-laki tergoda saat kamu menari.
Uang kami menjadi habis tidak jelas semenjak ada kamu, Marni. Jadi uang suami kalian habis hanya karena aku bekerja sebagai penari. Apa aku salah bicara seperti itu? Sergah perempuan itu. Manusia licik. Yang bermasalah suami kalian, bukan saya. Kenapa saya menjadi imbas dari kesalahan suami kalian? Dan tidak habis pikir, kalian menuduhku penggoda laki-laki. Dangkal sekali pikiran kalian. Jangan berlindung dari pekerjaan, menjadikan alasan untuk membela diri. Pelacur, tetap saja pelacur. Kata perempuan itu tak mau kalah. Perempuan licik, habis kesabaranku. Mulut Marni kemudian berkomat kamit. Perempuan itu langsung terdorong cukup jauh. Sekitar 50 meter dari Marni, ada kekuatan tak terlihat telah mendorong perempuan itu. Siapa sebenarnya kamu? Nyai Kantil, jawab Marni lirih. Jangan sebut aku sebagai penari lacur lagi. Perempuan itu menjadi takut dengan Marni. Keberaniannya memudar begitu saja. Tak ada tenaga lagi untuk bangkit. Terasa tubuh perempuan itu tak bertulang. Katakan padaku, siapa otak dari semua ini? Kata Marni terus menekan. Tidak, kau benar-benar binatang. Cepat katakan siapa. Tiba-tiba rambut panjang perempuan itu hidup, menjalar, melingkar dan membelit leher perempuan itu. Ampun, ampuni aku. Aku akan memberitahumu siapa dalang dari semuanya. Suaranya tertahan karena rambutnya mencekik kuat. Siapa dia? Bu Susanti. Bu Susanti memberitahuku saat kita para ibu-ibu sedang ada perkumpulan di balai desa. Fakta yang didapatkan tentang kamu sangat detail. Bahkan dia berbicara sebagai korban suaminya Pak Dedi. Seketika wajahnya terasa memanas, terkumpul di kepala. Dadanya pun berdegup kencang. Tak menyangka pengakuan perempuan itu membuat Marni sangat terpukul. Bagaimana tidak? Bu Susanti selama ini di mata Marni sangatlah baik. Dia sangat menerima Marni selama bekerja di warung kopi suaminya. Pernyataan dari perempuan itu berputar-putar seakan tidak percaya. Dia perempuan baik. Kalaupun dia baik, dia tidak akan membuatmu menderita, bukan? Dan aku bersyukur dia membongkar kelakuanmu. Bahkan suaminya sendiri cemburu dengan kamu. Bagaimana tidak cemburu? Suaminya lebih perhatian kepadamu. Siang itu di balai, Bu Susanti bercerita, kau berani berbuat sesuatu yang menjijikkan. Menurut dirinya, kamu sengaja membuat suaminya mabuk, tuak biang dari semuanya. Aku yang melakukan itu. Sungguh, kau sama bodohnya dengan orang penyebar kebohongan. Sudi aku bersetubuh dengan laki-laki tua tambun. Apakah kamu sadar? Jika kamu pintar, kamu tidak akan termakan gosip. Bijak dalam bertindak. Ingat, dari lidah bisa saja menghancurkan hidup orang lain. Aku berani bersumpah, aku tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan Susanti. Sedikit demi sedikit, Marni mulai menemukan titik terang. Siapa saja yang terlibat kerusuhan waktu itu. Satu langkah lagi dendam tertuntaskan. Menghukum dalang yang menyebar fitnah. Setelah mendengar semuanya, Marni semakin marah. Merasa dihianati. Bagaimana bisa orang sebaik Bu Susanti bisa menusuknya dari belakang hanya karena rasa cemburu? Kenapa perempuan selalu jadi kambing hitam? Kenapa tidak laki-laki yang kalian incar dan disalahkan, bukan aku? Lalu perempuan itu mengeliat seperti kambing disembelih sampai suaranya tercekat. Rambutnya mengikat begitu kuat. Dalam hitungan detik, perempuan itu akhirnya mati akibat kehabisan udara. Itu terlalu mudah, rasanya tidak adil. Harusnya aku membuat kalian mati perlahan dalam penderitaan. Selamat tinggal, ucap Marni lirih. Lalu ia pergi meninggalkan mayat perempuan itu. Angin tiba-tiba bertiup dengan kencang. Gemuruh petir saling bersautan di langit gelap desa.
Seperti badai akan menerjang desa pagi itu. Marni benar-benar sudah dikuasai kegelapan. Tak ada lagi nanar kebaikan lagi tersirat. Hatinya gelap, dikuasai kekuatan iblis. Setelah itu Marni menebar kuncup bunga kantil di sepanjang jalanan sebagai penyelesaian setelah mengucap mantra. Dengan begini, kalian akan menderita, mati secara perlahan. 6 bulan kemudian, keadaan desa menjadi kacau. Banyak orang terserang penyakit aneh. Banyak korban yang meninggal setelah mengalami sakit parah. Orang-orang itu terkena penyakit kulit mengerikan. Diawali dengan ruam merah pada kulit, lama-kelamaan ruam itu berubah menjadi luka basah bernanah. Orang yang merasakannya akan merasa seperti terbakar api, panas dan gatal. Tak hanya penyakit kulit yang menyerang, seluruh desa mengalami kekeringan hebat. Tanah sawah yang subur dalam kurun waktu 6 bulan tiba-tiba mengering. Begitupun dengan saluran irigasi. Orang-orang desa kesulitan mendapatkan sumber mata air. Sumur-sumur yang ada semua kering. Hanya tanah lumpur yang mengendap. Sampai kepala desa kewalahan atas demo dari seluruh warga, meminta solusi atas bencana yang terjadi di desa Batu Lego. Tidak cukupkah membunuh orang-orang tertentu yang menyakitimu? Bukan seluruh desa kamu hukum? Tanya Yati. Pikiranku berubah. Kenapa dulu tidak sekalian membuat mereka mati secara perlahan saja? Jawab Marni. Tapi tidak dengan semua orang yang ada di sana. Lihatlah, orang yang tidak berdosa menjadi korban perasaanmu. Masih banyak manusia baik hidup di sana. Kata Yati. Manusia baik? Aku tak percaya. Buktinya, orang yang selama ini baik kepadaku ternyata menusukku juga kan? Kata Marni lalu pergi keluar, kemudian duduk di sebuah kursi kayu tua di depan gubuk. Aku sudah mengingatkan kepadamu. Jangan sampai kekuatan yang kamu miliki berbalik mengendalikanmu. Kata Yati di ambang pintu. Cukup Bu, aku tidak ingin berdebat. Biarkan tanganku yang bekerja. Ibu tak usah khawatir kehilangan uang atau pekerjaan di pasar. Ikutlah denganku dan tinggal bersama aku Bu. Kata Marni membujuk. Tidak, aku tidak bisa meninggalkan tempat ini. Biarkan aku membusuk di gubuk ini. Daripada harus meninggalkan makam bapakku. Terlalu banyak kenangan di sini. Marni terdiam. Sanggahan Yati membuat hati Marni tersentil. Mbah Dewi, beginilah kondisi Batu Lego sekarang. Seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya. Kata Pak Dedi kepada lelaki parubaya bernama Mbah Dawi itu. Mbah Dawi mengamati keadaan sekitar desa. Lalu ia jongkok dan mengambil sejumput tanah kering. Kemudian ia menjilat tanah itu dengan ujung lidahnya. Sihir hitam. Maksudnya Mbah? Tanah ini sudah dikutuk. Di balik kekacauan desa, ada seseorang yang memiliki ilmu hitam cukup kuat. Ini adalah sebuah dendam. Siapa itu Mbah? Berani sekali mengutuk desa ini. Saya tidak bisa menjawab siapa dalang di balik semua ini. Saya takut salah. Yang jelas, sihir ada sudah melekat pada desa ini. Jadi bagaimana melepas kutukan itu, Mbah? Saya tidak bisa janji bisa memperbaiki ini semua, tapi saya akan mencobanya. Sebenarnya tidak hanya desa ini yang sekarat, tapi istri saya pun mengalami hal yang janggal dengan penyakit yang diderita orang-orang desa juga. Tapi anehnya, saya tidak terkena penyakit itu. Keluh Pak Dedi. Karena kamu punya pegangan. Kamu memiliki pelindung diri dari orang seperti saya kan? Tambah Mbah Dawi. Pak Dedi sedikit terkejut karena Mbah Dawi mengetahui apa yang dilakukan Pak Dedi selama ini. Kalau itu, saya membenarkan memang. Saya pernah melakukan apa yang disebutkan Mbah. Lantas kenapa kamu lebih memilih saya ketimbang orang yang sudah pernah membantumu? Kalau itu yang dimaksudkan Mbah Dawi, orangnya sudah meninggal Mbah. Dan kemudian saya yakin apa yang terjadi dengan desa ini karena ulah orang yang jahat.
Jadi saya memanggil Mbah Dawi yang paham dengan hal gaib. Kalau begitu, antarkan saya ke rumahmu. Rumah Pak Dedi terlihat sangat terawat. Segala barang pajangan yang ada di rumahnya tersusun rapi. Bu, kenalkan, ini Mbah Dawi yang akan membantu kita. Tak lama Mbah Dawi mengamati setiap sudut rumah, menelanjangi satu persatu yang berada di dalam rumah Pak Dedi. Terlalu banyak aura jahat bertebaran. Kalau begitu, saya minta bantuan Mbah Dawi untuk menetralkan semua yang jahat di rumah ini, Mbah, terutama penyakit pada istri saya. Tenang, Bu. Sebelumnya pernah bermimpi buruk. Mimpi? Saya lupa ingat. Apa sebelum saya sakit seperti ini, Mbah? Oh iya, saya ingat. Sebelum sakit, pada hari Senin malam, saya bermimpi. Rumah saya dipenuhi ulat bulu. Ukurannya besar-besar, seukuran ibu jari. Saya ketakutan dan geli dalam mimpi itu, Mbah. Tiba-tiba saja teringat mimpi yang sudah rampung, jauh sebelum ia sakit aneh. Cairan yang diberikan Mbah Dawi membuat menajamkan ingatan yang sudah lama terjadi. Cairan itu begitu ajaib. Warnanya seperti apa? Seingat saya, ulat-ulat itu berwarna hitam, memiliki bulu-bulu lebat. Selain itu, 3 hari rumah saya dimasuki ular sawah. Saya langsung menyuruh orang untuk membunuh ular itu. Saya takut dengan ular, Mbah. Setelah itu, malamnya saya demam tinggi. Dan esok harinya seluruh tubuh saya penuh dengan luka borok yang awalnya seperti cacar air. Lama-kelamaan ukurannya membesar dan bernanah seperti sekarang. Itu penyakit kiriman. Seseorang yang memiliki rasa dendam begitu kuat dengan kalian. Siapa yang tega, Mbah? Sekali lagi, saya tidak bisa menyebutkan siapa orangnya. Tapi orang tersebut orang yang pernah dekat dengan kalian. Tapi bukan juga tetangga sekitar rumah ini. Jangan khawatir, saya akan bereskan masalah ini sampai selesai. Saya sudah bicara dengan karuhun saya untuk meminta petunjuk obat apa yang cocok untuk menghilangkan sihir di dalam tubuh Bu Susanti. Sekarang carilah daun sirih hijau yang memiliki urat daun yang sejajar. Ambil sebanyak 3 lembar. Punya pohon sirihnya? Tanya Mbah Dawi. Baik, Mbah, saya punya 1, tapi daunnya tidak sedang lebat karena kemarau panjang. Tidak apa-apa. Kalau tidak ada daun yang saya bilang, Ibu harus cari pohon sirih lain. Ingat, harus teliti melihat urat daunnya. Setelah 30 menit mencari daun sirih, Susanti dan Pak Dedi datang hampir bersamaan. Pak Dedi yang membawa kain kafannya, sedangkan Bu Susanti yang membawa daun sirihnya. Bagus, duduklah. Persiapan ritual semua sudah siap. 2 lembar daun sirih kemudian diolesi minyak berbau menyengat, lalu ditempelkan di bagian pundak Susanti, dan satunya lagi di bagian dada atasnya, dan 1 lembarnya lagi diikat bersamaan dengan boneka jerami berukuran kecil yang dibuat sendiri oleh Mbah Dawi. Setengah badan Susanti sudah terbalut kain kafan. Ada perasaan ngeri ketika kain pembungkus mayat melilit tubuh Susanti. Wajahnya terlihat muram dan cemas. Lalu setelah itu, Susanti dimandikan di depan rumahnya, disaksikan oleh Pak Dedi. Aroma wewangian bunga itu berpadu dengan aroma pandan. Mbah Dawi tak berhenti berkomat kamit merapalkan mantra, sampai air di dalam ember itu habis. Sial, sihir siapa ini? Ucap Marni terusik saat dirinya sedang meditasi seorang diri. Ia merasakan ada kekuatan yang mengusik sihirnya. Ia menyadari kekuatan dari Mbah Dawi sedang bekerja melawan sihir miliknya. Tak akan kubiarkan kalian merobohkan benteng sihirku. Aku lebih kuat, gumam Marni. Waktu menunjukkan hampir tengah malam, 2 jam lagi pergantian hari. Tiba-tiba kokokan ayam terdengar melengking mengusik sepi. Sampai kokokan ketiga, Susanti dan Pak Dedi terperangah. Ayamnya sudah berkokok 3 kali. Tunggu siapa yang akan datang ke sini, kita lihat nanti. Tak lama terdengar suara ketukan pintu dari arah depan. Mereka bertiga tak bergeming saat mendengar ketukan pintu.
Mata Mbah Dawi langsung melirik ke arah gelas. Benar saja, warna air dari gelas itu perlahan berubah warna menjadi keruh. Apa yang terjadi nanti, kita harus kooperatif, bersikap seperti biasa saja. Tak mau membiarkan lama seseorang menunggu dibukakan pintu, Pak Dedi langsung menuju pintu, melihat siapa sosok di balik pintu itu. Marni? Ucap Pak Dedi. Ia terkejut melihat Marni tiba-tiba datang. Susanti kemudian terperanjat mendengar nama Marni. Lalu Susanti menyusul Pak Dedi ke arah depan dan berdiri di balik punggung suaminya. Ada apa malam-malam seperti ini, Mar? Tadi saya ke warung kopi mencari Pak Dedi, katanya Bapak tidak datang, jadi saya pergi ke sini. Kamu ada perlu apa ke sini, Mar? Sudah lama ya kita tak bertemu. Seketika ekspresi Marni berubah datar saat menatap wajah Susanti. Saya hanya ingin mengobrol, boleh saya masuk? Masuklah, kata Pak Dedi mempersilahkan. Sorot mata Marni cukup sinis saat melihat Mbah Dawi sedang duduk. Mereka tidak bertegur sapa. Menjabat tangan pun tidak sama sekali. Suasana menjadi kaku di ruangan itu, hening dan dingin. Siapa kakek tua ini? Aku hanya bertamu, kawan lama Pak Dedi. Tamu atau orang suruhan? Tanya Marni sinis. Marni, apa maksud kamu berkata seperti itu? Tanya Susanti. Dan kenapa kamu mengusik kehidupan aku, Susanti? Salah apa aku? Apa maksud kamu? Saya tidak pernah mengusik kehidupan kamu. Manusia munafik. Tunggu, apa maksudnya istri saya mengusikmu, Mar? Sungguh, aku tanya sama Pak Dedi. Dulu, waktu saya masih menari di warung kopi Bapak, apa Bapak sering bertengkar membahas saya? Jawab dengan jujur, Pak. Kamu ini kenapa? Kenapa ingin tahu masalah rumah tangga saya? Bapak ingat kejadian yang menimpa saya dulu. Istrimulah biang keroknya, Pak. Jangan asal tuduh kamu, Mar. Kamu yang seharusnya jangan asal menuduh orang lain tanpa ada bukti. Karena mulutmu akan menderita. Pekerjaan, mental, tubuhku rusak. Nyaris aku mati. Maksudnya apa, Bu? Tanya Pak Dedi, bingung. Apa selama ini aku tidak mencari tahu? Apa kamu pikir aku akan melupakan kejadian waktu itu begitu saja? Membiarkan orang-orang yang menyakitiku bebas dengan perasaan puas? Kalian tahu, wanita yang mati satu persatu secara beruntun, aku yang melakukannya. Itu caraku mencari tahu siapa dalang yang memfitnahku. Jika saja lidahmu tidak berulah, desa tidak akan menjadi kacau. Tak ada kemarau, tak ada penyakit aneh. Bu, benar apa yang dikatakan Marni? Lidahmu sendiri yang membuat satu desa kacau, Susanti. Jika benar istriku memfitnahmu, ada banyak cara tanpa harus mengorbankan orang lain, Marni. Dengan cara apa? Apa dengan cara bermusyawarah? Dengan kepala desa duduk dan mendengar ceramah orang yang paling bijak? Kurasa tidak adil, Pak Dedi. Jika skenario waktu itu bisa dirubah, aku tidak sudi dengan caramu. Aku yang babak belur, lalu menerima maaf dari para wanita jalang yang sudah menghancurkanku. Apa Pak Dedi tidak berpikir, tak hanya fisikku yang rusak, hati pun ikut terluka. Obat mana yang bisa menyembuhkan luka batin, Pak? Sampai kapanpun tidak ada. Mungkin sampai dagingku membusuk bersatu dengan tanah. Luka itu tak akan pernah hilang. Kata Marni semakin meluap dengan emosinya. Cukup. Ini semua berawal dari kamu, Marni. Aku sesungguhnya cemburu sejak awal kedatangan dirimu di tempat usaha kamu, Pak. Bentak Susanti. Nasi sudah menjadi bubur, Susanti. Aku akan akhiri dendamku malam ini. Cukup, Marni. Kau hanya seorang pendatang. Seharusnya kau bersikap lebih hormat. Kata Pak Dedi. Hormat? Manusia seperti apa dulu yang perlu aku hormati? Dia. Ingat, dihormati dan disanjung dari seorang tamu
tapi tuan rumahnya tidak bisa menghormati seorang tamu. Sedikit pun aku tidak ada pemikiran jahat denganmu, Susanti. Aku bersikap baik selama ini. Aku hormati kamu karena kau juga istri dari pemilik tempat yang selama ini menghidupiku dan anak-anakku. Tapi kenapa kau melakukan hal yang keji kepadaku? Kalau saja dulu kau memang tidak menyukaiku bekerja di tempat sialan itu, kau tinggal bicara padaku. Ucapan tidak dibeli, bukan? Semudah itu, Susanti. Hanya bicara. Aku bisa pergi tanpa harus memohon untuk tetap bekerja di sana. Aku bisa mencari tempat lain yang sudi menerimaku. Seketika Susanti dan Pak Dedi menjadi mati kutu. Perkataan Marni benar-benar membunuh mereka. Tak ada celah untuk mereka melawan, karena Marni berbicara kebenaran, dan kejujuran tidak selamanya menyakitkan untuk diterima. Marni hanya ingin Susanti berkata jujur waktu itu. Seketika Marni menyerang Susanti. Keadaan menjadi kacau. Marni di puncak emosinya. Sampai Susanti meregang nyawa. Setelah membunuh istri dari Pak Dedi itu, Marni langsung kabur lari. Sedangkan Mbah Dawi kecolongan. "Tolong, tolong!" teriak Pak Dedi memanggil semua orang desa. Tak lama terlihat 3 orang bapak-bapak menghampiri Pak Dedi. "Ada apa, Kang?" "Marni, cepat kejar dia dan tangkap dia hidup-hidup. Dia pembunuh selama ini yang meneror desa." Suara kentongan bambu ramai malam itu sebagai sinyal darurat untuk semua orang dan membangunkan mereka yang tertidur. Kalau keadaan desa dalam keadaan genting. "Sial," gumam Marni. "Aku harus selamat dari kejaran orang-orang desa." Marni berlari ketar-ketir menerobos ke dalam kebun gambut yang ditumbuhi tanaman ilalang dan tanaman perdu liar untuk menghindari kejaran orang-orang. Marni tidak bisa berpikir lagi mencari jalan keluar. Terpenting saat ini ia masih bisa lari dari kejaran. "Itu dia, kejar! Marni!" Tiba-tiba terdengar suara Pak Dedi memanggil Marni. Suaranya lantang, penuh tekanan, mengusik kesepian malam. "Jangan kabur kamu!" Di pertengahan kebun ada sebuah pohon asam Jawa yang cukup besar. Ketika Marni melintasi pohon itu, tiba-tiba sebilah kayu balok mengenai kepala Marni sampai ia tak sadarkan diri. Darah mulai menetes keluar dari kulit kepalanya yang tergores luka. Kelompok lain berhasil menikung jejak Marni dari arah lain. Samar-samar mata Marni meraba melihat keadaan sekitar. Ia sudah dikerumuni warga yang didominasi para laki-laki. Setelah tersadar dari pingsannya, Marni merasakan seluruh badannya sakit, apalagi di bagian kepalanya. Setelah sadar sepenuhnya, tangan dan kaki Marni tidak bisa digerakkan. Ada tali tambang yang mengikatnya. Penampakan Marni terlihat seperti kambing yang akan disembelih. Dengan posisi tangan dan kaki diikat ke belakang mencium langit. "Apa yang akan kalian lakukan terhadapku?" tanya Marni merintih. Serangkaian kejadian naas, berbagai kemalangan di desa ini. Kupastikan hukuman yang pantas akan membuatmu menyesal seumur hidup. Sungguh? Marni menyunggingkan senyum licik. Apa kalian tidak berkaca? Mulut kalian yang membuat hidupku hancur, bahkan nyaris membuat tubuhku cacat. Aku hampir putus asa, bahkan aku tidak pernah melakukan dosa yang kalian tuduhkan kepadaku. Lihatlah kalian sendiri yang menciptakan monster jahat, bukan aku. Mungkin dari sekian juta pembunuh di dunia ini berawal dari orang baik. Lingkunganlah yang mendorong manusia menjadi pembunuh berdarah dingin. Renungkan apa yang kalian perbuat kepadaku. Lalu diakhiri dengan tawa mengerikan. Marni menatap satu persatu orang yang mengerumuninya. Dasar wanita sinting. Ukuran penjara terlalu baik menampung seseorang dukun pembunuh sepertimu. Seketika Pak Dedi langsung menancapkan bambu runcing tepat mengenai punggung bagian kanan Marni. "Mati saja kau!" teriak Pak Dedi lagi, dibarengi tusukan kedua pada Marni.
sampai ia terkulai lemah di atas tanah runcing. Darah mengucur deras pada luka yang menganga. Mulut Marni pun mengeluarkan darah kental. Malam itu juga Marni tewas di tangan Pak Dedi. Semua orang tercengang melihat kematian Marni malam itu. Tak menyangka Pak Dedi akan berbuat sejauh itu. Galikan kuburan paling dalam, titah Pak Dedi. Malam itu pun semakin mencekam. Kematian Marni diikuti hujan amat deras. Disusul juga dengan gemuruh petir saling bersautan di langit gelap. Sekian lamanya orang-orang desa menunggu kehadiran hujan. Kemarau panjang sangatlah menyiksa semua orang desa. Berharap kematian Marni menjadi pemutus segala kesulitan yang telah terjadi. Lihatlah, hujan yang kita nantikan turun juga. Tanah akan kembali subur. Aku tidak menyesal apa yang aku lakukan. Aku telah menyelamatkan desa dari kutukan Marni, ucap Pak Dedi sambil menatap jasad Marni yang perlahan menjadi kaku. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.